Ini dilihat yang domain itu berarti yang kiri. A, B, C, di sini dia punya pasangannya satu, berarti pas. B juga punya pasangan satu, tapi C di sini tidak punya pasangan. C jomblo, jadi dia bukan fungsi. Karena ada anggota domain yang tidak mempunyai pasangan, tidak boleh ditulis C-nya jomblo gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang karakteristik fungsi, khususnya pembahasan buku siswa matematika kelas 8. Ayo kita berlatih 3.2. Materi dulu, fungsi. Fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota domain dengan tepat satu anggota kodomain. Domain itu adalah daerah asal. Kodomain itu adalah daerah kawan atau daerah lawan. Sedangkan ring itu adalah daerah hasil. Saya punya himpunan A sama himpunan B seperti ini. A dipasangkan ke 1, B dipasangkan ke 3, dan C dipasangkan ke 3. Jadi di sini yang namanya domain itu daerah asal atau yang kiri kalau dalam diagram panah, berarti A, B, C. Untuk kodomain itu daerah yang kanan semuanya, baik yang kena panah ataupun tidak. 1, 2, 3. Jadi ini kodomain. Terus untuk yang ring itu berarti yang kena panah saja. Berarti 1 dan 3. 2 karena tidak kena panah berarti tidak masuk ring. Jadi domainnya adalah ABC, kodomainnya 1, 2, 3. Dan ringnya adalah 1, 3. Lalu bagaimana misalnya dengan fungsi atau relasi yang dipasangkan dengan himpunan pasangan berurutan? Misalnya saya punya A itu isinya ABCD, himpunan B isinya 1, 2, 3, 4. Himpunan pasangan berurutannya atau fungsinya saya tuliskan A1, B2, C3, dan D2. Berarti domainnya adalah nih ABCD. Terus kodomainnya itu adalah semuanya yang ada di B itu kodomain 1, 2, 3, 4. Sedangkan untuk ring itu hanya yang ada di sini saja, yang belakang itu ring 1, 2, 3. Karena 4-nya tidak ada berarti tidak masuk ring. Jadi domainnya ABCD, kodomainnya 1, 2, 3, 4, ringnya 1, 2, 3. Sekarang di sini misalnya saya punya himpunan A isinya ABC dan B-nya 1, 2, 3. A-nya dipasangkan ke 1, B-nya ke 3. Dia fungsi atau bukan? Dia bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota domain yang tidak mempunyai pasangan. Ini kembali lagi ke pengertian fungsi tadi. Fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota domain dengan tepat satu anggota kodomain. Jadi intinya di sini memasangkan setiap anggota domain dengan tepat satu. Berarti artinya setiap anggota domain itu harus punya pasangan. Dan pasangannya itu harus satu, tidak boleh lebih. Jadi dengan kata lain untuk mempermudah itu anggota domain atau daerah asal itu tidak boleh jomblo dan tidak boleh selingkuh. Ingat, anggota domain tidak boleh jomblo dan tidak boleh selingkuh. Kembali lagi ke contoh yang tadi. Nah, karena di sini dilihat yang domain itu berarti yang kiri. A, B, C, di sini dia punya pasangannya satu, berarti pas. B juga punya pasangan satu, tapi C di sini tidak punya pasangan. C jomblo, jadi dia bukan fungsi. Karena ada anggota domain yang tidak mempunyai pasangan, tidak boleh ditulis C-nya jomblo gitu ya. Sekarang lanjut. Saya punya dua himpunan A sama B, isinya itu dan fungsinya seperti ini.
Nah, di sini, nah, dia fungsi atau bukan kalau seperti ini? Kita lihat di sini, apakah anggota domain ada yang jomblo atau ada yang selingkuh? Dan ternyata ada yang selingkuh. Jadi dia bukan fungsi. Kalau kita buat kata-katanya, berarti dia bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota domain yang mempunyai pasangan lebih dari satu, yaitu C. C-nya dia punya pasangan 2 dan punya pasangan 3, alias C-nya ini selingkuh, punya 2 pasangan. Sekarang contoh lagi, misalnya saya punya 2 himpunan seperti ini. Berarti dia fungsi. Kenapa? Karena memenuhi syarat fungsi. Dia tidak ada yang jomblo, yang domainnya juga tidak ada yang selingkuh. Itu untuk diagram panah. Lalu bagaimana dengan himpunan pasangan berurutan? Nah, misalnya saya punya himpunan pasangan berurutan seperti ini. 1A, 1B, 1C, 1D. Dia bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota domain yang mempunyai pasangan lebih dari satu. Nih, domainnya kan yang depan. Semuanya ini satu. Satu ini punya pasangan A, punya pasangan B, C, sama D. Dia selingkuh 4 kali. Jadi, dia bukan fungsi karena ada anggota domain yang mempunyai pasangan lebih dari satu. Meskipun di sini yang belakang itu tidak ada yang mempunyai pasangan lebih dari satu, tapi yang kita lihat cuma yang depan saja. Atau di sini kalau misalnya modelnya dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, itu berarti dilihat yang depan apakah ada yang berulang munculnya lebih dari satu kali. Kalau iya berarti dia bukan fungsi. Sekarang contoh lagi, misalnya A1, B2, A3, D2. Dia bukan fungsi. Kenapa? Karena A-nya muncul 2 kali. Atau dengan kata lain, ada anggota domain yang punya pasangan lebih dari satu, yaitu A. A pasangannya 1 sama A pasangannya 3. Misalnya lagi, A1, B2, C3, D2. Dia fungsi, meskipun di sini duanya 2 kali, tapi ini di belakang, jadi tidak berpengaruh. Yang kita lihat cuma depan saja, A, B, C, D. Tidak ada yang berulang munculnya, jadi dia adalah fungsi karena memenuhi syarat fungsi. Sekarang ke latihan soal, ayo kita berlatih 3.2. Yang nomor 1, perhatikan aturan sandi di bawah ini. Di sini ada sandi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, dan seterusnya sampai Z. Nah, di sini kita buat huruf balok atau huruf kapital, dan yang bawah di sini huruf kecil. Tulislah arti pesan sandi berikut. Di sini dari kecil, huruf kecil kita artikan ke huruf besar. G kita lihat di sini jadi O, K ini jadi R, jadi kita tulis O, R, Q jadi A, F kita cari F jadi N, U jadi G, Z kita lihat di sini jadi T, X-nya mana? Ini jadi U, V jadi A jadi K, X jadi U, dan seterusnya. Jadi dari sini kita tuliskan hasilnya adalah ini, orang tuaku. Ini silakan diteruskan, tapi yang jelas sama caranya seperti itu. Kita cuma masang-masangkan saja. Orang tuaku adalah guruku ketika di rumah. Yang B, guruku adalah orang tuaku ketika di sekolah. Untuk yang C,
Sama, di sini dari huruf besar ke huruf kecil. Saya anak Indonesia. Jadi di sini huruf besarnya S. Berarti jadi L, A itu jadi V, Y jadi N, A jadi H. Dan seterusnya kita tuliskan jadinya seperti ini. Sekarang lanjut soal nomor 2. Diketahui P sama dengan 1, 2, 3, 4, 6 dan Q 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pertanyaan yang A, jika dari P ke Q dihubungkan relasi setengah dari, tentukan himpunan anggota P yang mempunyai pasangan di Q. Yang B, jika dari Q ke P dihubungkan relasi kuadrat dari, tentukan himpunan anggota Q yang mempunyai pasangan di P. Di sini untuk yang A, relasinya setengah dari himpunan P ke Q. Berarti 1 itu setengah dari 2, ada, berarti 1 masuk, kita tulis. 2 itu setengah dari 4, 4-nya di sini ada, jadi 2 kita tulis. 3 itu setengah dari 6, 6-nya ada, jadi kita tulis. 4 itu setengah dari 8, jadi 4 masuk, kita tulis. 6 itu setengah dari 12, dan 12 ada, jadi 6-nya kita tulis. Jadi himpunan P yang punya pasangan di Q itu 1, 2, 3, 4, 6. Untuk yang B, di sini kuadrat dari Q ke P. Berarti di sini dari sini ke sini. 2 itu kuadrat dari berapa? Tidak ada. 4 itu kuadrat dari 2, jadi 4 kita tulis. 6 itu kuadrat dari berapa? Tidak ada bilangan kuadrat. 8 kuadrat dari tidak ada juga. 10 juga tidak ada. 12 juga tidak ada. Jadi isinya cuma 4 saja. Nomor 3, misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan B 2, 3, 5, 7. Relasi yang didefinisikan adalah faktor dari. Apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Faktor dari, berarti 1 itu faktor dari 2, 1 faktor dari 3, 1 faktor dari 5, 1 faktor dari 7. Karena 1 mempunyai pasangan lebih dari 1, dia bukan fungsi, karena dia selingkuh. Tadi fungsi itu tidak boleh selingkuh dan juga tidak boleh jomblo. Jadi alasannya dia bukan fungsi karena ada anggota himpunan A yang mempunyai pasangan lebih dari 1. Soal nomor 4, misalkan A sama dengan 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 18 dan B 1, 6, 9. Relasi yang didefinisikan adalah anggota A sepertiga kali anggota B. Apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Jawabannya tidak, karena ada anggota himpunan A yang tidak mempunyai pasangan di B. Coba kita cek satu-satu. 3 itu sepertiga kali berapa? 3 itu adalah sepertiga dari 9. Jadi 3 lolos. 4 itu sepertiga dari berapa? 4 itu sepertiga dari 12. Karena 12 tidak ada di B, jadi 4 ini tidak punya pasangan. Karena tidak punya pasangan, jadi dia bukan fungsi. Jadi jawabannya adalah apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Tidak, karena ada anggota himpunan A yang tidak mempunyai pasangan di B. Nomor 5, diketahui himpunan A adalah himpunan kuadrat sempurna antara 1 sampai dengan 100. Dan himpunan B adalah himpunan bilangan kelipatan 3 antara 1 sampai dengan 100. Relasi yang menghubungkan himpunan A ke B adalah akar dari. Pertanyaannya yang A, sebutkan anggota-anggota himpunan A dan anggota-anggota himpunan B. Yang B semua
Sebutkan semua pasangan berurutan dari relasi tersebut. C. Apakah relasi di atas merupakan fungsi? D. Tentukan domain, kodomain, dan daerah hasil. Sekarang kita bahas untuk yang A. A-nya berarti kuadrat sempurna, berarti 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64, 9 kuadrat 81, 10 kuadrat 100. Jadi sampai dengan 100. Jadi jawabannya A-nya sama dengan 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Untuk B, tadi kelipatan 3. Jadi 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, tambah 3 terusnya. 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99. Untuk jawaban B, tadi pertanyaannya adalah sebutkan semua pasangan berurutan dari relasi tersebut. Relasinya akar dari. Yang ada cuman 9, itu akar dari 81. Untuk yang C, tadi pertanyaannya, apakah relasi di atas merupakan fungsi? Jawabannya adalah tidak, karena ada anggota himpunan A yang tidak mempunyai pasangan di B. Untuk yang D, domainnya berarti himpunan A-nya tadi. Kita tulis semua di sini. Kodomainnya semua himpunan B. Untuk ringnya atau daerah hasil itu berarti tadi yang punya pasangan saja, atau jawaban dari yang C tadi, atau yang B, yang B 9,81 berarti ringnya cuma 81 saja. Jadi untuk jawaban D itu domainnya ini tadi sama kayak A, untuk kodomainnya sama kayak B, untuk daerah hasilnya 81. Sekarang soal yang ke-6, tuliskan sebuah contoh fungsi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan nyatakan dalam bentuk pasangan berurutan. Misalnya siswa dengan nomor sepatu. Himpunan pasangan berurutannya, misalnya namanya Ayu, nomornya 36, Bayu 40, Cinta 38, Dia 35, Erli 39. Jangan lupa diberi kurung kurawal dan masing-masing pasangan diberi kurung biasa. Soal yang ke-7, diketahui P sama dengan Malang, Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta, Denpasar, dan Sumeneb, dan V, Jatim, Jateng, Jabar, Bali. Nyatakan relasi R, P ke V dalam himpunan pasangan berurutan dengan aturan A. Ibu kota provinsi, B. Kota di provinsi. Untuk yang A, Surabaya itu ibu kota provinsi Jatim, Semarang ibu kota provinsi Jateng, Denpasar ibu kota provinsi Bali, Bandung ibu kota provinsi Jawa Barat. Sekarang untuk kota di provinsi Malang, jadi kota di provinsi Jatim, Surabaya Jatim, Semarang, Jateng, Bandung, Jabar, Jakarta, Jabar, Denpasar, Bali, Sumeneb, Jatim. Nomor 8, diketahui K 3456 dan L 4567. Jika G adalah fungsi dari himpunan K ke himpunan L, tentukan dua aturan yang mungkin untuk fungsi G, kemudian tuliskan dalam bentuk pasangan berurutan.
aturannya, misalnya 1 kurangnya dari. Jadi 3 itu 1 kurangnya dari 4, 4 1 kurangnya dari 5, 5 1 kurangnya dari 6, 6 1 kurangnya dari 7. Aturan yang kedua, faktor dari. 3 faktor dari 6, 4 faktor dari 4, 5 faktor dari 5, 6 faktor dari 6. Soal nomor 9, diketahui K, P, Q, dan L 2, 3, 4. Buatlah semua pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan P yang membentuk fungsi. Yang B, tentukan banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Himpunan pasangan berurutan yang dimaksud itu P2, Q2. P2, Q3 bisa, P2, Q4 bisa. Sekarang P3, P3, Q3 bisa, P3, Q2 bisa, P3, Q4. Kalau P4, P4, Q2 bisa, P4, Q3 atau P4, Q4. Jadi banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nomor 10, buatlah dua himpunan yang relasinya adalah faktor dari. Misalnya saya punya himpunan A 1, 2, B 3, 4. Himpunan pasangan berurutannya berarti kita lihat relasinya di sini faktor dari. 1 faktor dari 3, 1 juga faktor dari 4 kalau mau kita tuliskan 1, 3, 1, 4. 2 itu faktor dari 4 saja. Jadi ini ada kurung yang kurang. Jadi seperti ini, 1, 3, 1, 4, 2, 4. Itu adalah dua himpunan yang relasinya faktor dari. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya mengenai karakteristik fungsi. Semoga bermanfaat, dan apabila videonya terlalu cepat atau penjelasannya terlalu cepat, bisa silakan diputar kembali, dan apabila ada pertanyaan atau ada sesuatu yang kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.